Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Al Farmasiro. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengenal hewan. Baik teman-teman, jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal hewan. Apa sih itu hewan? Apa saja macam-macam dan jenis-jenis hewan? Bagaimana cara mereka makan, tempat tinggal mereka, dan juga cara mereka bertahan hidup. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar dan membahas itu semua. Nah, baik teman-teman, apakah sebelumnya teman-teman pernah melihat kucing, ikan, atau burung? Apakah semua hewan itu sama atau berbeda? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Apakah hewan itu sama atau berbeda? Nah, oke teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk mengenali perbedaan hewan di sekitar kita, mengelompokkan hewan berdasarkan cirinya, dan memahami bahwa hewan memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Oke, mari kita sama-sama bahas materinya. Silahkan disimak dengan baik teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah semua hewan itu sama atau berbeda? Jawabannya tidak sama. Semua hewan itu berbeda. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat, dan bahkan ada hewan yang bisa hidup di dua tempat sekaligus. Apa saja hewan-hewan itu? Apakah teman-teman ingin mengetahuinya? Oke, mari kita bahas sama-sama. Nah, jadi teman-teman, perbedaan hewan tersebut itu dapat dibedakan yang pertama dari cara mereka bernapas. Nah, hewan itu ada yang bernapas menggunakan insang, ada yang bernapas menggunakan paru-paru, dan ada juga yang bernapas menggunakan kulit. Nah, dari cara bernapasnya saja mereka sudah berbeda-beda. Nah, apalagi perbedaan-perbedaan mereka? Apakah teman-teman ingin mengetahuinya? Nah, baik, kita akan simak di materi yang selanjutnya. Nah, di materi yang selanjutnya, teman-teman akan mengetahui apa saja hewan yang bernapas menggunakan insang, apa saja hewan yang bernapas menggunakan paru-paru, dan apa saja hewan yang bernapas menggunakan kulit. Nah, di sini kita akan menyebutkan hewan yang bernapas menggunakan insang, yang menggunakan paru-paru, dan juga yang menggunakan kulit. Nah, di sini juga kita akan membedakan jenis-jenis mereka. Oke teman-teman, silahkan simak videonya. Nah, oke teman-teman, yang pertama itu ada hewan air. Hewan air itu biasanya hidup di sungai, di laut, di danau. Dan contoh hewannya itu adalah seperti ikan, paus, dan lain-lain. Nah, mereka ini bernapas menggunakan insang. Nah, jadi bisa kita ketahui teman-teman, hewan yang bernapas menggunakan insang itu adalah hewan yang hidup di dalam air. Contohnya seperti ikan, paus, dan juga lain-lain. Nah, jika teman-teman menemukan hewan yang ada di dalam air, seperti contohnya ikan, nah mereka itu bernapasnya menggunakan insang. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada hewan yang hidup di darat. Nah, hewan darat ini mereka biasanya tinggal di tanah atau di hutan. Contoh hewan itu ada kelinci, sapi, harimau, kerbau, dan juga lain-lainnya. Nah, mereka ini bernapas menggunakan paru-paru. Nah, oke teman-teman, jadi bisa kita ketahui bahwa hewan yang hidup di darat itu adalah hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Seperti contohnya tadi, kucing, kambing, kelinci, sapi, gajah, dan lain-lain. Nah, itu mereka bernapas menggunakan paru-paru. Nah, jika teman-teman melihat hewan yang hidup di daratan, nah itu adalah hewan yang bernapas menggunakan paru-paru. Oke, materi selanjutnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, oke teman-teman, jadi selanjutnya itu ada hewan amfibi. Apa sih hewan amfibi itu? Hewan amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di air dan juga di darat. Nah, jadi mereka ini bisa hidup di dua alam. Nah, itu tadi, bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Nah, contohnya itu seperti katak. Nah, jadi
Katak itu bernapas menggunakan insang dan juga paru-paru. Mengapa demikian? Ketika mereka menjadi kecebong atau belum menjadi katak, ketika masih menjadi berudu, mereka itu bernapas menggunakan insang. Nah, ketika si katak ini berubah menjadi katak dewasa, nah dia akan hidup di darat dan akan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman menemukan kecebong atau berudu di dalam air, itu mereka bernapas menggunakan insang. Nah, ketika si berudu ini dia berubah menjadi katak dewasa, dia akan bernapas menggunakan paru-paru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita membahas cara perbedaan mereka bernapas, nah setelah ini kita akan sama-sama membahas bagaimana perbedaan tempat hidup mereka. Nah, selain cara bernapas mereka yang berbeda-beda, tempat tinggal mereka juga berbeda-beda. Nah, oke, mari kita bahas materi ini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana perbedaan tempat hidup mereka, tempat hidup hewan itu sendiri. Bagaimana sih perbedaannya? Nah, jadi hewan itu dapat menyesuaikan lingkungannya sendiri. Seperti contohnya, unta dia bisa hidup di gurun. Nah, dia itu menyimpan cadangan air di punuknya agar dia tidak dehidrasi atau kehausan. Nah, itu cara unta menyesuaikan diri dengan lingkungan gurun yang sangat panas. Nah, oke, seperti contoh lain itu seperti penguin. Nah, tadi kan unta itu dia hidup di gurun yang suhunya panas. Nah, sekarang kita bahas penguin yang hidup di suhu yang dingin. Bagaimana si penguin ini hidup di suhu yang dingin itu? Nah, jadi penguin itu memiliki bulu yang tebal untuk menahan dia dari suhu yang dingin. Nah, itu adalah salah satu cara penguin untuk bertahan hidup di suhu mereka yang dingin. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak video saya. Nah, untuk video selanjutnya teman-teman bisa